Yohanes pasal ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Sebuah bagian firman Tuhan yang saya percaya kita semua sudah tahu. Tapi firman Tuhan selalu mengandung suatu pelajaran bagi setiap kita. Saudara, Yohanes pasal ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Jikalau sudah menemukan, saya akan membacakan bagi setiap kita. Mari kita boleh memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Demikianlah firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kesempatan pada hari ini kembali kami boleh beribadah. Dan bahkan ya Tuhan, nanti kami akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Tapi ya Tuhan, biar Engkau boleh memakai firman-Mu sehingga kami yang sudah beribadah, ya Tuhan, kami yang sudah lama beribadah, kami yang sudah lama menjadi orang Kristen, biar kami sungguh-sungguh boleh menyadari apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami ya Tuhan, dan boleh meresponinya dengan benar. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah kiranya pemberitaan firman Tuhan berikut ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya saudara, saya percaya tidak ada di antara saudara yang untuk pertama kalinya baru hari ini membaca cerita mengenai Yesus diurapi di Betania. Ya saya percaya ya ini cerita yang sangat terkenal. Bahkan izinkan saya juga mengatakan saya sangat percaya pada waktu saudara tadi mendengar saya membaca, tidak ada satupun di antara saudara yang akan pro kepada Yudas. Ya saya percaya setiap saudara tahu begitu ya, protagonisnya yang mana, saudara juga tahu antagonisnya yang mana. Saya percaya setiap kita akan mengamini yang betul adalah Marta yang melayani Yesus. Yang betul adalah Maria yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang salah adalah Yudas begitu ya, yang sepertinya begitu baik mengatakan uang sekian banyak kan kalau diberikan kepada orang miskin kan baik. Tapi semua kita sudah tahu ya cerita ini endingnya bagaimana Yudas adalah pihak yang munafik. Tapi saudara, tadi pagi saya mengatakan adalah satu hal ya. Saya setuju dengan Marta, ya saya setuju dengan Maria, mereka lah yang betul. Tetapi adalah hal yang lain. Kalau kemudian kita ditanya, betulkah? Ya kita yang setuju dengan Marta, kita sudah melayani sesungguh-sungguhnya seperti Marta. Betulkah kita yang setuju dengan Maria, kita sungguh-sungguh sudah memberikan yang terbaik untuk Yesus seperti Maria? Atau jangan-jangan ya, ketika saudara diminta untuk melayani, atau ketika saudara diminta untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, jangan-jangan tanpa sadar kita seperti Yudas ya. Kita merasa ya kebanyakan. Begitu ya. Ya saya jadi orang Kristen baik-baik kok. Setiap minggu saya sudah ke gereja kok. Begitu ya. Saya tidak absen ke gereja. Tapi kalau diminta lebih lagi daripada itu, waduh ya ini kebanyakan begitu ya. Demikian juga kalau kita diminta untuk, saya nggak tahu ya, harap semua jemaat di sini tidak ada yang belum perpuluhan begitu ya. Karena cukup banyak orang Kristen yang ketika perpuluhan pun merasa bahwa aduh kenapa kok mesti perpuluhan begitu ya. Sepertinya dalam perjanjian baru kok tidak ada. Ya sehingga saudara, ini yang saya khawatirkan ya. Di satu sisi ya kita membenarkan Marta, kita membenarkan Maria, tapi di sisi yang lain tanpa kita sadari sebetulnya kita setuju dengan Yudas, tidak perlu melayani Tuhan sampai seperti Marta. Tidak perlu sebetulnya memberikan persembahan kepada Tuhan sampai seperti Maria. Apalagi ya saudara yang pernah mungkin mendengarkan juga ya bagaimana minyak yang diberikan Maria ini minyak yang sangat mahal. Ya 300 dinar itu kira-kira upah 300 hari. Ya sehingga kira-kira upah 10 bulan. Ya saya tidak tahu ya UMR di Malang ini berapa. Katakanlah 4 juta misalnya gitu ya. 10 juta, 10 bulan itu 40 juta. Dan belum tentu ya, belum tentu Maria adalah seseorang yang kaya raya. Bisa jadi ya, minyak yang dia miliki, yang dipersembahkan kepada Yesus, itu adalah harta berharganya satu-satunya yang ia terima dari orang tuanya sebagai warisan untuk dia pakai pada waktu dia menikah. Jadi beda ya, kalau hari ini kan kita memberikan warisan kepada anak, uang misalnya, atau kita memberikan warisan kepada anak, rumah misalnya, atau yang mampu memberikan warisan pabrik misalnya kepada anak. Nah pada zaman itu khususnya kalau saudara perempuan,
ya seringkali akan menerima warisan itu minyak. Ya, minyak yang mahal. Untuk apa? Untuk saudara pakai pada hari pernikahan. Yang pada waktu itu kalau orang nikah ya bisa berhari-hari. Itu kenapa sampai ada yang kekurangan anggur ya. Sampai kemudian Maria ibu Yesus minta tolong anaknya untuk menyediakan anggur ya karena pestanya bukan cuma satu malam. Ya sehingga saudara ini minyak yang sangat khusus yang ketika dipakai tadi Alkitab mengatakan wanginya itu semerbak satu ruangan. Ya sehingga saudara ya kalau saudara ke toko parfum coba tanya saya mau beli parfum yang 50 juta ada enggak? Percayalah begitu ya. Mungkin saudara akan tidak akan dilayani dengan baik setelah itu karena yang jual parfum sadar ini cari-cari ini ya karena susah. Ya even hari ini ya saudara mau cari parfum yang seharga itu bahkan parfum yang niche gitu ya itu susah sekali cari yang harganya puluhan juta. Ya tapi ini harganya puluhan juta karena wanginya itu bisa satu ruangan ya sehingga diharapkan ya pada waktu seorang wanita menikah gitu ya, dia bisa begitu spesial, suasana ruangan juga begitu spesial yang berarti begitu Maria menyerahkan kepada Yesus, ya tidak bisa. Ya dia pernikahannya akan sangat biasa, dia sendiri baunya juga biasa, ruangan itu sendiri juga kesannya akan berbeda. Sehingga menurut saudara ya, ini pemberian yang berlebihan atau tidak? Ya betulkah? Begitu atau seperti tadi ya, kita mengamini ini pemberian yang tidak berlebihan sampai kemudian saudara dan saya yang diminta memberikan pemberian seperti itu kemudian tanpa sadar ternyata ya kita penilaiannya sama dengan Yudas. Ya enggak perlulah. Ya untuk Yesus ya enggak perlu semahal itu ya. Untuk Yesus ya enggak perlu persembahan harus sebesar itu. Sehingga betul ya apa yang saya katakan tadi di awal, ini adalah bagian firman Tuhan yang tidak mungkin ada jemaat GRI yang tidak tahu. Gitu ya. Mungkin saya rasa satu-satunya yang saudara tidak tahu mengenai bagian ini adalah saya sudah tidak tahu lagi Pak, berapa sering saya mendengar mengenai bagian ini, amin ya. Gitu ya. Karena terlalu sering, ya dari sekolah minggu juga saya tahu cerita ini. Ya, tapi saudara betul atau betul ya, seringkali firman Tuhan itu termasuk yang saudara rasa sudah sangat tahu. Ketika kita renungkan lebih lanjut, jangan-jangan betul juga ya. Ya selama ini saya sudah tahu, bahkan saya sudah tahu yang benar siapa, yang salah siapa. Dan saya setuju yang benar itu Marta Maria, yang salah itu adalah Yudas. Tapi mungkin hari ini saudara mulai menyadari, lah kok jangan-jangan saya sama seperti Yudas ini. Menganggap ya enggak perlulah pelayanan. Saya enggak tahu ya tadi ketika Ibu Nurita mengumumkan ya, ternyata setelah Batu, ya Jember itu dipercayakan kabinnya kepada Malang. Siapa di antara saudara yang wah bersyukur kesempatan melayani Tuhan tiada henti. Atau siapa di antara saudara yang bersyukur karena puji Tuhan saya bukan pengurus gitu ya. Ya jadi yang Jember itu nanti ya serahkanlah kepada pengurus. Yang Batu kemarin juga serahkanlah kepada pengurus. Kira-kira termasuk yang mana lu? Dan ketika saudara termasuk yang kedua ya. Pertanyaan saya apakah kita sama Yudas sama atau beda? Sehingga hari ini saya percaya tetap sangat penting ya untuk kita mencari tahu lebih lanjut kenapa ini. Kenapa Marta dan Maria bisa melayani Yesus demikian luar biasa. Dikatakan Marta mengadakan perjamuan. Itu banquet ya, itu seperti gala dinner. Ya bukan cuma sekedar perjamuan kasih gitu ya. Marta mengadakan gala dinner dan itu betapa sibuknya. Ya Maria memberikan persembahan sedemikian mahalnya. Kok bisa? Ya, apakah memang karena mereka tuh extraordinary seperti Pak Tong gitu ya. Ya mereka tuh memang luar biasa, one in a million orang Kristen yang lain daripada yang lain. Sementara saya dan saudara, kita ini orang Kristen standar. Ya kita orang Kristen biasa. Tolong ya, jangan minta kami itu seperti Pak Tong. Ya tolong ya, jangan minta kami seperti Maria dan Marta. Karena memang mereka itu luar biasa. Ya sementara saudara dan saya, kita hanyalah orang-orang Kristen yang biasa. Betulkah itu? Ya betulkah Maria dan Marta adalah orang-orang Kristen luar biasa. Sementara kita ya tidak bisa disalahkan. Karena kan namanya luar biasa. Ya memang tidak banyak. Ya sementara kita orang Kristen yang biasa. Betulkah itu? Ya sehingga coba saudara ya, kita akan bersama-sama melihat kenapa ini. Kenapa Maria dan Marta bisa memberikan pelayanan dan persembahan sedemikian rupa? Dan kalau saya boleh mengatakan ya, selama ini jangan-jangan kita sudah tahu jawabannya. Ya cuman kurang tahu jawabannya. Ya karena cerita ini saudara muncul di Matius
muncul di Markus, muncul di Yohanes. Matius, Markus, dan Yohanes sama-sama memberikan jawaban yang pertama, yang jangan-jangan kita sudah tahu. Tetapi hanya Yohanes yang memberikan jawaban yang kedua. Jadi ini keunikan iman Kristen ya. Satu-satunya agama, dan ini betul ini. Satu-satunya agama yang mempunyai 4 kitab yang sama-sama otoritatifnya mengenai pendirinya. The one and only itu Kristen. Ya bahkan orang Yahudi ya, Taurat ada 5. Gitu ya. Tetapi kan ceritanya nyambung. Betul ya? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini kan nyambung. Bukan 5 cerita mengenai Musa. Bukan. Tetapi kalau Injil kan tidak nyambung kan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kan ceritanya mengenai Yesus yang sama. Ceritanya mengenai masa pelayanan Yesus yang sama. Dan saudara silakan cari ya. Di luar iman Kristen, adakah ya entah Islam, Hindu, Buddha, dan seterusnya gitu ya. Yang punya 4 kitab mengenai pendirinya yang sama-sama otoritatifnya. Tidak ada. Gitu ya, sehingga saudara, bapak-bapak gereja itu juga sudah mulai bertanya, kenapa ya kita kok punya 4 Injil? Dan kemudian salah satu yang bernama saya lupa ya, Irenaeus begitu ya. Dia mengatakan bahwa ya karena 4 Injil itu melambangkan 4 di dalam Alkitab. Itu melambangkan kestabilan, kesempurnaan di antara ciptaan. Ya sehingga mobil ya, kenapa stabil? Ya rodanya 4. Kursi yang saudara dudui, kenapa stabil? Kakinya itu 4. Manusia, kenapa kadang-kadang gampang jatuh? Karena kakinya 2. Gitu ya, sehingga pada waktu pakai celana mungkin aduh ada terselip sedikit, wah kita kehilangan keseimbangan. Coba manusia 4 kan susah jatuh itu, amin ya. Gitu ya. Ya, jadi 4 itu adalah angka kestabilan. Ya sehingga puji Tuhan ya, Tuhan memberikan kepada kita 4 Injil sehingga satu dengan yang lain saling melengkapi. Ya sehingga sekali lagi ya, Matius dan Markus ya memberikan 1 penjelasan. Yohanes memberikan 2 penjelasan. Penjelasan pertama itu sama dengan Matius dan Markus. Coba kita lihat ya, apa penjelasan pertama? Kenapa kok Maria dan Maria memberikan persembahan seperti itu? Ya perhatikan Yohanes pasal ke-12 kembali yang tadi saudara sudah buka. Penjelasan pertama yang sama ya, Matius, Markus dan Yohanes ada di Yohanes pasal 12 ayat 7. Ya dikatakan apa? Maka kata Yesus, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Nah, ya ini adalah penjelasan yang saudara bisa temukan di dalam Matius. Ya ini juga penjelasan yang saudara bisa temukan di dalam Markus. Jadi kenapa Maria memberikan persembahan yang sedemikian mahal kepada Yesus? Karena dia memang peka ya. Dia sangat suka firman Tuhan. Ya, sehingga dia tahu, ya dia memperhatikan. Ya, apa yang Yesus katakan dan dia tahu Yesus sebentar lagi akan mati. Ya sebentar lagi Yesus akan meninggalkan dia. Ya sehingga sebagai bentuk penghormatannya. Dia memberikan minyak yang sedemikian mahal untuk mempersiapkan penguburan Yesus. Ya saya percaya ini adalah jawaban yang selama ini kita mungkin tahu. Dan pastinya bukan jawaban yang salah. Ya karena Yesus sendiri yang mengatakan begitu ya. Tetapi saudara bolehkah saya mengatakan meskipun kita tahu jawaban ini. Ya meskipun kita tahu nih, ya sekarang kita tahu nih dan saya percaya jangan-jangan dulu juga saudara sudah tahu nih. Ya jadi kenapa kok Maria memberikan persembahan semahal itu kepada Yesus sebagai penghormatan. Karena dia tahu Yesus akan mati. Tetapi ya jangan-jangan ya kita sudah tahu pun jangan-jangan saudara masih sebetulnya merasa Maria itu berlebihan. Amin atau amin. Gitu ya. Jadi meskipun saudara sudah tahu pun ya, Maria memberikan persembahan sebagai persiapan kematian Yesus, kita masih merasa apa ya perlu. Ya apa ya perlu memberikan persembahan kepada Tuhan itu mesti sampai segitunya. Dan yang menarik, ya kalau mau dikatakan sedikit kabar baiknya, gitu ya. Kabar baiknya adalah ternyata bukan cuma kita yang berpikir seperti itu, bukan cuma Yudas yang berpikir seperti itu, ternyata ya murid-murid yang lain yang juga sebetulnya mulai menerima ya bahwa Tuhannya akan mati, gurunya akan mati begitu ya. Ternyata juga merasa tidak perlu. Ya sehingga nanti sore kita akan melihat ya para murid Yesus itu sebetulnya juga mengamini itu. Ya mengamini bahwa gurunya akan mati
Tapi ternyata kalau saudara baca di dalam Injil Matius, bukan cuma Yudas yang keberatan, para murid juga merasa, ya enggak perlulah. Begitu ya, menghormati orang yang akan meninggal, betulkah perlu minyak yang 10 bulan gaji orang malang? Gitu ya, betulkah sampai perlu semahal itu? Sehingga puji Tuhan ya, Injil Yohanes memberikan kepada kita penjelasan kedua. Yang bolehkah saya mengatakan di awal ya, nanti ketika saudara sudah tahu penjelasan kedua, bolehkah saya mengatakan terlebih dahulu, saya berani jamin ya, saudara akan mengatakan, oh ya kalau seperti ini ya wajar. Ya, jadi kalau tadi saudara merasa bahwa ya betul juga sih, kebanyakan ini. Ya bahkan setelah saudara tahu, oh ini untuk menghormati kematian Yesus. Ya bahkan kalau kita boleh jujur juga ya, masih mirip Yudas ya. Ya enggak perlu juga. Tapi ya, kalau saudara tahu nanti ya penjelasan kedua dari Injil Yohanes, saudara izinkan saya mengatakan terlebih dahulu ya, saya berani jamin ya, saudara akan mengatakan, oh ya kalau gini ya wajar. Gitu ya, ya wajar sih, wajar. Kalau alasannya seperti ini, wajar Marta kemudian melayani Yesus dengan sedemikian rupa. Ya sekaligus juga, ya wajar juga sih kalau alasannya ini loh ya. Wajar juga Maria memberikan persembahan yang semahal itu. Sehingga kira-kira alasan keduanya apa? Dan kenapa kok kita tidak nangkep selama ini? Gitu ya, kenapa kita tidak nangkep selama ini sehingga kita merasa bingung ya, kenapa kok Maria memberikan persembahan sedemikian mahal? Saya percaya ada dua hal sih. Ada dua hal ya, kenapa kita nggak nangkep penjelasan kedua. Padahal sangat jelas, nanti sebentar kita akan melihat dalam Injil Yohanes ya. Sangat jelas. Kenapa kita nggak nangkep? Karena yang pertama ya, LAI nggak tahu kenapa ya, ada satu kata di dalam teks Yunaninya yang saya beneran tidak tahu kenapa LAI tidak menerjemahkan. Gitu ya, di pasal ke-12 ayat 1. Kuncinya di pasal 12 ayat yang pertama. Ada satu kata dalam bahasa Yunani yang LAI tidak terjemahkan sehingga tidak muncul di dalam Alkitab saudara. Tetapi juga kita tidak bisa menyalahkan gara-gara LAI ini. Enggak juga. Ya karena meskipun saudara LAI tidak menerjemahkan kata itu. Kalau kita membacanya secara seksama harusnya masih sama jelasnya. Gitu ya, harusnya masih sama jelasnya. Ya, sehingga dua kesalahan itu ya, kenapa kita nggak nangkep, LAI nggak menerjemahkan satu kata dalam bahasa Yunani. Dan yang kedua, ya kita bacanya kurang teliti, kurang seksama. Nah coba ya, kita melihat yang LAI dulu. Ya kata apa yang tadi saya mengatakan ada di dalam teks Yunaninya, tetapi tidak ada di dalam terjemahan Indonesianya. Perhatikan sama-sama pasal ke-12 ayat yang pertama. Ya di dalam Alkitab kita gimana bunyinya? Sekali lagi ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah kata yang lain tidak terjemahkan, itu kata yang muncul pertama tuh dalam teks Yunaninya. Yaitu kata un. O-U-N. Bacanya un. Yang kalau diterjemahkan ya, terjemahannya kira-kira berbunyi jadi. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Jadi. Ya jadi kata un itu terjemahan Indonesianya jadi. Gitu ya. Jadi 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Sehingga siapa setelah tahu kata yang gak diterjemahkan langsung menjadi jelas? Oh gara-gara ini ya, Maria dan Marta memberikan persembahan. Atau jangan-jangan saudara mulai, wah ini pendetanya ini mengklaim terlalu banyak. Gitu ya. Agak lebay-lebay sedikit ya. Masa ada kata jadi aja langsung berbeda. Oh nanti dulu. Ya karena kata un, ya selain mempunyai arti jadi, juga bisa diterjemahkan karena itu. Gitu ya, karena itu. Nah saudara kalau baca Alkitab ya, dan ketemu kata karena itu, saudara mesti cari karena itu karena apa? Nah itu ya, gitu ya. Ya jadi kalau saudara ketemu kata karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, pokoknya yang ada itu, gitu ya. Saudara harus cari ya, karena itu karena apa? Dan kalau saudara mau cari ya, karena itu, kira-kira saudara mesti melihat ke belakang atau melihat ke depan? Yang mana? Karena itu, berarti saudara mesti lihat belakang atau depan? Yang mana? Belakang, ya kan? Kenapa ya? Misalnya ya, Pak Hendri kok kurang suka sama saya? Oh mungkin dulu saya pernah berbuat apa nih?
Ya kan? Atau sebaliknya, kenapa ya kok ada di antara saudara misalnya yang kurang suka sama saya? Jangan-jangan dulu saya pernah melakukan kesalahan apa? Nah itu namanya karena itu. Ya karena itu saya kurang suka dengan Pak Hendri. Karena dulu Pak Hendri pernah begini atau pernah begitu. Nah demikian juga sama. Kalau tadi di pasal ke-12 kata yang pertama tadi adalah karena itu 6 hari sebelum Paskah. Maka itu berarti kalau ke belakangnya berarti pasal 12, belakangnya adalah pasal 11. Dan saudara coba lihat ya, pasal 11 Injil Yohanes ngomong mengenai apa? Pasal 11 Injil Yohanes ngomong mengenai Lazarus dibangkitkan. Sama loh, mulai sadar enggak? Nyambung loh ini, begitu ya. Ya jadi pasal 12 berbicara mengenai Yesus diurapi, pasal 11 bicara mengenai Yesus membangkitkan Lazarus. Kita ketemu orang yang sama, kita ketemu tokoh yang sama. Dan tadi saya mengatakan ya, andai kata LAI tidak menerjemahkan kata, andai kata LAI, meskipun LAI tidak menerjemahkan kata kalau kita bacanya teliti, harusnya sama jelasnya ya. Yohanes mau 2 pasal ini dibaca bersama-sama. Karena coba lihat, pasal 11, saya baca 2 ayat saja, 2 ayat saja. Pasal 11 ayat 1 dan 2, perhatikan sama-sama. Dikatakan apa di sana? Yohanes 11 ya, 1 dan 2 ya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Satu demi satu nyambung. Dan ayat yang kedua khususnya, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Persis sama seperti Yohanes 12 ayat yang ketiga. Ya, Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Demikian juga ya, coba lihat kembali. Pasal 12 ayat yang pertama. 12 ayat yang pertama. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sehingga dulu saudara ya, saya sempat bertanya-tanya. Yohanes ini masa menganggap kita tuh pikun kali ya? Pasal 11 baru cerita mengenai Lazarus bangkit dari antara orang mati. Pasal 12 loh ini, gitu ya. Pasal 12 loh. Ngapain ya perlu mengingatkan kembali 6 hari sebelum Paskah. Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Loh ya sudah tahu gitu ya. Kan pasal 11 baru cerita. Demikian juga ya. Pasal 12 Yohanes akan cerita. Ada namanya Maria, memberikan Yesus minyak, kemudian menyeka dengan rambut. Ada apa ya? Di pasal ke-11, ini loh ya, saudaranya Maria. Maria itu yang memberikan minyak kepada kaki Yesus dan memberikan mur kepada kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Tapi ternyata ya saudara, betul ya, penulis Alkitab itu diinspirasikan oleh Roh Kudus ya. Sehingga ternyata betulan kita juga ternyata gak langsung nyambung. Amin ya. Nah ini ya. Karena seringkali kita baca 11, tidak ingat pasal 12. Baca pasal 12, lupa pasal 11, amin. Gitu ya, jadi baca pasal 11, tidak ingat 12. Baca pasal 12, nggak ingat pasal 11. Sehingga harusnya, ini tadi ya saya berkali-kali mengatakan kepada anak STT. Ya sebetulnya kalau kita mau berkhotbah dengan baik, menafsirkan dengan baik, kuncinya satu. Baca secara seksama. Tetapi ya, paling sulit membaca Injil secara seksama. Kenapa? Ya karena kita paling merasa tahu. Ya susah ya, konsentrasi baca yang saudara rasa, saudara sudah tahu, oh Lazarus kok. Lazarus bangkit, itu sekolah minggu. Yesus diurapi, ya sering sekali saya dengar. Nah begitu saudara pikir ya, saya tahu. Tidak mungkin saudara bisa baca dengan konsentrasi. Amin enggak? Gitu ya. Ya sehingga itu kenapa saya mengatakan paling sulit membaca seksama itu Injil. Justru karena kita sudah akrab. Padahal begitu kita baca secara seksama. Saudara betul apa yang tadi saya katakan ya. Begitu saudara mengaitkan kedua cerita ini. Harusnya enggak aneh. Harusnya enggak aneh Marta itu melayani Yesus demikian rupa. Harusnya enggak aneh Maria memberikan persembahan sedemikian mahal. Ya karena Yesus membangkitkan saudara mereka dari antara orang mati.
Ada nggak di antara saudara yang masih berpikir, aneh ya Maria ini ya. Yesus cuma membangkitkan Lazarus dari antara orang mati loh. Gitu aja kok kasih minyak yang mahal. Ada nggak? Ayo. Hah? Ada nggak di antara saudara yang masih mikir, wah Yesus cuma membangkitkan saudaranya dari antara orang mati. Ngapain ya Marta mengadakan perjamuan besar? Ada nggak? Andai kata ada ya, saya percaya menurut yang lain, yang aneh yang mana? Marta, Maria atau yang berpikir seperti itu? Nah betul ya, jadi saya tidak hanya sekedar membual ya. Begitu saudara tahu alasan yang kedua, saudara semua sepakat, ya kalau gitu ya wajar. Ya kalau Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, ya kemudian Marta mengadakan perjamuan besar, Maria kasih minyak yang sedemikian mahal, ya wajar. Karena apa? Ya karena itu sekedar menunjukkan Maria dan Marta adalah orang-orang yang tahu terima kasih. Bukan orang yang luar biasa bagaimana. Bukan orang yang imannya istimewa seperti apa. Loh ya enggak loh. Ya kalau Marta dan Maria memberikan persembahan sedemikian besar. Karena Yesus membangkitkan saudara mereka dari antara orang mati. Loh ya wajar. Ya karena mereka sekedar menunjukkan mereka adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Sehingga sekarang pertanyaannya jatuh kepada kita ya. Yang berarti jikalau Maria dan Marta bukan orang-orang yang luar biasa kayak Pak Tong. Ya sehingga Pak Hendri ya jangan tuntut kami seperti mereka. Karena kami hanya orang biasa. Sehingga kalau mereka ternyata bukan orang luar biasa. Mereka cuma orang yang tahu terima kasih. Berarti ketika saudara dan saya keberatan melayani Tuhan. Keberatan memberikan yang terbaik. Itu artinya kita adalah orang-orang yang sama-sama biasanya seperti Maria dan Marta. Bedanya adalah, mau jawab sendiri-sendiri? Ya jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Mungkin enggak? Bolehkah kita refleksikan sama-sama? Ya, kenapa kita lebih setuju dengan Yudas? Ya jangan-jangan ya kita kurang tahu terima kasih. Itu bedanya Maria dan Marta dengan kita. Ya, sehingga saudara di dalam teologi reform ya, harusnya ya, kita ini mengerti anugerah Allah lebih dari semua yang lain. Kenapa? Karena dalam teologi reform ya, kita bahkan membedakan. Ada yang namanya anugerah umum, ada yang namanya anugerah khusus. Tidak semua loh kekristenan yang menyadari perbedaan ini loh. Gitu ya. Ada anugerah umum yang Tuhan berikan secara umum kepada manusia pada umumnya. Itu kenapa anugerah umum. Ada anugerah khusus keselamatan yang hanya Tuhan berikan kepada orang pilihan. Jadi mestinya ya orang yang lebih tahu kasih Tuhan harusnya reform. Betul ya? Karena kita bahkan mengatakan anugerah Tuhan. Kami tahu ada dua. Anugerah umum, anugerah khusus. Tapi saya khawatir jangan-jangan ya kita kurang menghargai anugerah umum, kita kurang menghargai juga anugerah khusus. Ya, coba ya, kita lihat bersama-sama ya. Yang saya katakan ini benar atau salah gitu ya. Tadi pagi saya cerita. Saya pernah sekali ketemu dengan seorang janda. Yang sedang menunangkan anaknya yang ketiga, anak bungsu. Ya, jadi ibu ini punya 3 anak. Dan suaminya meninggal pada waktu anaknya masih kecil-kecil. Gitu ya. Dan ibu ini bilang sama saya gitu ya. Sebetulnya kalau saya itu mau menikah lagi harusnya itu bisa. Dan kalau saudara kenal sama ibu itu ya saudara akan amin sih. Ya amin sih. Kalau dia pada waktu muda ya mau nikah lagi mestinya kandidatnya ya lumayan banyak ini. Dan gak salah loh ya. Suami meninggalkan atau istri meninggal, menikah lagi kan gak salah begitu ya. Gak salah. Cuman dia bilang sama saya gini ya. Cuman saya takut ya. Saya takut nanti kalau suami baru saya, mau saya, gak mau anak saya gimana? Atau anak saya gak mau suami saya yang baru, terus seperti apa? Kan masih kecil-kecil. Sehingga dia mengatakan demi anak, 3 anak loh. Cewek, cowok, cewek. Ya dia sendirian membesarkan 3 anak sejak mereka itu kecil. Ya sehingga puji Tuhan ya satu-satu jadi anak pertama cewek sudah nikah sekarang tinggal di Eropa. Anak kedua cowok juga sudah nikah. Sekarang yang ketiga nih, ya tunangan bulan depan nikah. Pasangannya memang lumayan kaya sih gitu ya. Di satu kota yang cukup sangat-sangat mampu, bukan cukup mampu ya sangat mampu.
Sehingga saudara saya ingat ya pada waktu tunangan itu saya datang gitu ya. Kemudian dia cerita kepada saya, saudara kami ngomong cuma 5 menit. Ya kan enggak mungkin kan, masa tunangan saya ngomong sama dia 30 menit ya agak masalah gitu ya. Ya sehingga ngomong cuma 5 menit. Cuman gitu ya, apa yang membuat perbincangan ini sangat terkesan bagi saya. Karena saudara ya, selama 5 menit, ini saya juga agak nyesel ini. Kok saya enggak ngitung ya. Karena selama 5 menit itu ya, enggak tahu berapa kali dia ngomong, tapi Tuhan itu baik loh Pak Hendri. Tuhan tuh baik, ngomong apa lagi sedikit ya. Tapi puji Tuhan loh Pak Hendri, puji Tuhan loh. Ngomong apa lagi sedikit, tapi Tuhan tuh pelihara loh Pak Hendri. Tuhan tuh pelihara. Ya sehingga itu ya saya agak nyesel ya. Coba dari pertama saya hitung itu kan bagus juga ya. Gitu ya. Ya karena banyak sekali tuh. 5 menit tuh enggak tahu berapa kali dia ngomong Tuhan baiklah, Tuhan pelihara lah, puji Tuhan lah dan seterusnya. Nah saudara itu membuat saya berpikir ya. Nanti sekarang saya tanya kepada saudara ini. Menurut saudara, kalau misalnya suaminya tidak mati. Ya, kalau misalnya suaminya masih hidup dan mendampingi dia sampai anak ketiga itu menikah, menurut saudara ketika dia cerita sama saya, puji Tuhannya lebih banyak atau lebih sedikit? Hah? Ternyata KU2, KU1 kompak jawabannya ya. Lebih sedikit. Betul ya? Padahal menurut saudara harusnya kalau suaminya masih hidup, puji Tuhannya lebih banyak atau lebih sedikit? Harusnya. Ini kok juga kompak dengan kau satu ya. Pertanyaan kedua hening. Ya kan harusnya gimana? Kalau suaminya masih, karena ini suaminya sudah mati ya. Ketika dia nanti pas hari pernikahan bulan depannya saya juga hadir ya. Ya dia gandengan dengan anak nomor 2-nya yang cowok. Gitu ya. Kalau suaminya masih hidup ya dia harusnya kan gandengan sama suaminya dong gitu ya. Pada waktu memasuki kebaktian pemberkatan nikah juga resepsi pernikahan. Jadi harusnya ya kalau suaminya itu masih hidup harusnya dia ucapan syukurnya lebih banyak atau lebih sedikit? Harusnya lebih banyak kan? Betul ya? Nah pertanyaan ketiga, kira-kira saudara dan saya sama atau beda dengan yang bersangkutan? Sehingga betul enggak ya, tadi saya mengatakan kita kurang menghargai anugerah umum Tuhan. Harusnya kalau suaminya masih hidup, ya bersyukur. Kenapa tunggu suami meninggal baru puji Tuhan? Gitu ya. Kenapa tunggu istri meninggal baru kemudian Tuhan itu baik? Ya bukannya kebalik ya. Ya bukannya kalau ada suami, ada istri, sehingga nanti ketika saudara menikahkan anak, anak itu bisa berterima kasih kepada saudara sekaligus kepada suami atau istri saudara, ya kan itu lebih haleluya. Tapi saya kalau boleh menebak ya, andai kata suaminya masih ada, saya rasa mungkin awalnya pasti dong kita orang Kristen menunangkan anak masa enggak terima kasih. Sehingga terima kasih Pak Hendy sudah hadir, puji Tuhan loh Tuhan itu baik. Ya itu paling loh, sama mungkin terakhirnya ya, tolong doakan anak saya ya, bersyukur Tuhan baik. Saya rasa paling maksimal 2 kali itu. Ya ucapan syukurnya 2 kali. Dan setulus apa saya juga enggak tahu itu. Tapi tadi yang ketika suaminya mati ya, pada waktu anaknya masih kecil, wih, ya ngomong sedikit terima kasih, ngomong sedikit puji Tuhan, ngomong sedikit pemeliharaan Tuhan. Tapi kenapa kalau suami masih hidup itu bukan pemeliharaan Tuhan? Kenapa kalau istri masih ada itu seolah-olah sesuatu hal yang wajar? Nah ini manusia. Ya sehingga anugerah umum Tuhan kita kurang menghargai. Sehingga dulu ya, pada waktu saya masih menjadi pembina sekolah minggu, kita mengadakan retreat. Gitu ya. Tema retreatnya ya kurang lebih mirip ya, sehingga saya bersyukur ya Pak Tong kepikir untuk BCN NRITC itu adalah anak menghormati orang tua. Karena memang ya hari ini sangat perlu sih. Jadi pada waktu itu ya, bagaimana cara kita untuk melihat anak bersyukur atas orang tua, kita minta 4 guru. Ya jadi 4 anak-anak. Oh, gitu ya. Jadi drama ya, tapi lausunya guru-gurunya jadi seperti anak-anak. Ya guru pertama jadi anak yang papa mamanya itu cerewet. Gitu ya. Guru kedua jadi anak yang papa mamanya suka bertengkar. Guru ketiga jadi anak yang papa mamanya tidak pernah di rumah. Terus mereka rebut-rebutan voting. Ya menurut anak-anak siapa yang paling susah? Saya loh paling susah, papa mama saya cerewet. Terus guru kedua juga, ya udah bisa, saya yang paling susah, papa mama saya bertengkar terus. Terus guru yang ketiga, ya udah bisa, saya yang paling susah, papa mama saya tidak pernah di rumah. Betul kan anak-anak? Ayo, menurut saudara ya, anak-anak voting yang mana yuk? Menurut anak-anak yang paling susah itu kalau punya papa mama cerewet, atau papa mama suka bertengkar, atau papa mama tidak pernah di rumah. Ada yang mau nebak? Menurut saudara yang mana? Hah? Yang mana? Betul.
Gitu ya. Saya kaget ya. Saya pikir jawabannya pasti bakal mix. Sebagian nunjuk yang pertama, sebagian nunjuk yang kedua, sebagian nunjuk yang ketiga. Ternyata tidak. Dan saudara ya, kalau saya boleh mengatakan bukan karena yang ketiga aktingnya bagus. Ini guru-guru sekolah minggu tuh. Ya kalau orang Tionghoa mengatakan aktingnya japu tuh lah ya, lumayan ya. Gitu ya. Jadi tiga-tiganya ini bagus. Saya kaget saudara, benar ya. Mayoritas itu menunjuk yang ketiga. Silakan refleksi masing-masing itu artinya apa ya. Tapi kemudian inti cerita itu adalah setelah mereka yang mana, oh yang ketiga. Muncullah yang keempat. Guru yang jadi anak keempat mengatakan, ya tidak bisa, yang paling susah itu saya. Kira-kira kenapa? Kenapa guru keempat ini kok paling susah? Karena papa mama saya sudah tidak ada, sudah meninggal, sudah mati. Nah dari situ ya, kita ingin mengajar anak-anak bahwa ya meskipun memang orang tua ada yang cerewet, ya orang tua ada yang suka bertengkar, orang tua ada yang tidak pernah di rumah, dan kita tidak mengatakan itu benar, gitu ya. Kita tidak sedang membenarkan orang tua yang seperti itu ya. Tetapi fakta bahwa kamu punya orang tua, bersyukur. Itu juga fakta loh. Jadi faktanya bukan cuma sekedar orang tua saya cerewet. Faktanya bukan cuma sekedar orang tua saya itu suka bertengkar, tidak pernah di rumah. Faktanya kamu masih punya orang tua. Kenapa itu tidak dilihat? Sehingga sama ya. Ya mau orang Kristen dewasa, mau orang Kristen anak-anak gitu ya. Seringkali kita kurang menghargai anugerah umum. Ya, dan celakanya, tadi saya mengatakan ya, anugerah khusus pun kita kurang hargai. Nah coba ya, satu cerita juga untuk menunjukkan, masa sih saya anugerah khusus, saya kurang hargai, saya kan orang reform gitu. Oke, coba ya, meskipun cerita ini, kalau yang kedua ini ceritanya bukan kisah nyata ya, ini Alkisah gitu ya. Ya seringkali dipakai untuk menggambarkan mengenai Injil. Nah saya ingin tanya, saudara setuju atau tidak setuju dengan cerita ini? Ya saya harap nanti saudara bersedia untuk berpendapat gitu ya. Ya saudara ceritanya ada seorang pemburu. Tapi yang pas hari itu dia lagi kurang beruntung, gak dapat buruan, gak ada buruan gitu ya. Sampai pada waktu dia mau pulang, tiba-tiba ada suara ini. Suara apa ya? Rusa. Ya, sehingga dia semangat ya seharian nunggu ya. Nah celakanya ya terlalu semangat ya sehingga agak berisik. Karena dia terlalu cepat geraknya, rusa itu sadar. Dan rusa itu lari. Sama dia dikejar gitu ya karena nggak rela ya. Seharian nggak dapat, ini dapat satu lari gitu ya. Dia kejar, ada yang tahu kira-kira kelanjutan ceritanya bagaimana gitu ya. Sampai masuk ke hutan, dan ketika di hutan dia tidak sadar. Dia masuk lumpur hisap. Sehingga lumpur hisap nih, gimana ya? Semakin dia berusaha, semakin dia masuk lebih dalam. Semakin berusaha, masuk lebih dalam lagi. Sehingga bagaimana kalau mau selamat? Ya dia mesti minta tolong mungkin ya. Mesti ada orang yang datang, lempar dia tali, dia terima tali itu, ditarik, baru kemudian dia selamat. Ya sehingga seperti itulah. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Ya karena orang yang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Gitu ya, semakin mereka berusaha, semakin mereka akan binasa. Itu kenapa berbahagialah orang-orang yang memberitakan Injil. Amin. Amin ya, setuju ya? Jadi semua setuju cerita ini benar? Saya netral loh ya. Jadi cerita saudara setuju cerita ini benar? Amin. Coba ya, biar Alkitab yang jawab ya. Nah sekarang lihat sama-sama ya. Efesus pasal yang kedua, saya netral dulu ini ya. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama. Ya, Efesus pasal kedua ayat yang pertama. Nah, coba ya, kita baca sama-sama. Ya terus setelah itu izinkan saya tanya, menurut saudara cerita tadi itu benar atau hampir benar? Gitu ya, benar atau hampir benar. Sudah ya, sama-sama ya. Efesus 2 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati ya karena pelanggaran atau di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tanya lagi, menurut saudara cerita tadi benar atau hampir benar? Loh lah kok malah hening setelah baca Alkitab ini ya. Yang mana ya?
Ya saudara, ya kalau saudara baca di ayat ini, cerita tadi ada kurang benernya. Karena kalau menurut cerita ini, ya kalau orang Jawa mengatakan ya, nggak cuma sekedar orang tadi masuk ke dalam lumpur hisap. Ya bahasa Jawa itu sangat efektif loh saudara, meskipun kurang indah. Orang Jawa kan mengatakan yang benar adalah orang itu sudah masuk suk. Amin ya. Begitu ya, sehingga dia sudah mati ti. Nah itu. Ya kan, bagus ya. Bahasa Jawa itu kan efektif sekali ya. Masuk, sok, mati, ti gitu ya. Nggak indah sih. Cuma saudara langsung nangkep maksudnya gitu ya. Ya sudah nggak ada. Ya sehingga kalau mau digambarkan secara benar, dia itu bukan cuma masuk lumpur hisap, sampai sudah nggak ada lagi. Mungkin cuma ujung rambutnya kali ya, yang masih kelihatan sehingga orang kemudian bisa tarik dia dari lumpur hisap. Tapi andai kata pun sudah ditarik, bagaimana caranya dia percaya. Ya bagaimana caranya dia bisa menerima keselamatan begitu ya. Kalau dia sudah masuk dan dia sudah mati ti. Sehingga saudara jawabannya Paulus berikan di pasal kedua Efesus ayat yang keempat. Buka sama-sama ya. Efesus pasal kedua ayat yang keempat. Dikatakan apa? Kalau seperti ini gimana cara selamatnya ini? Ayat yang keempat mengatakan Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasihnya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Ya, sehingga saudara sebetulnya ya cerita Lazarus itu adalah tanda. Ya, itu adalah tanda dari apa yang nantinya Tuhan akan kerjakan bagi setiap orang percaya. Apa yang Tuhan telah kerjakan bagi saudara dan saya. Yang seringkali kita kurang hargai ya. Khususnya kita yang dari kecil Kristen. Ya karena kita merasa ya biasa. Kalau saya percaya Yesus ya biasa. Ya karena orang tua saya Kristen. Ya kalau saya percaya saya orang berdosa ya biasa. Kan dari sejak sekolah minggu guru-guru juga sudah mengajarkan Yesus cinta anak-anak. Tapi saudara Alkitab mengatakan, enggak. Kalau saudara betul-betul percaya ya, saudara orang berdosa, betul-betul percaya ya, saudara itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Betul-betul percaya keselamatan hanya oleh iman kepada Yesus yang Allah menjadi manusia ya. Alkitab mengatakan itu berarti ya, saudara sudah dilahirbarukan. Saudara sudah dibangkitkan. Ya saudara sudah dihidupkan secara rohani. Sehingga di dalam teologi reform, kelahiran baru dulu, baru pertobatan. Bukan pertobatan baru dulu, baru kelahiran baru. Karena jikalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati saudara, mau orang tua saudara Kristen, kakek nenek saudara Kristen, nenek moyang saudara adalah penginjil yang besar. Kalau Roh Kudus tidak melahirbarukan saudara ya, tidak ada kemungkinan saudara percaya Tuhan. Sehingga kenapa? Ada dua orang dengar Pak Tong khotbah. Kenapa yang satu bertobat, yang lain tidak? Bukan karena yang pertama keturunan hamba Tuhan, yang kedua tidak. Bukan karena yang pertama anak Kristen baik, yang kedua tidak. Tidak loh. Ada orang baik dengar Injil, tidak bertobat. Ada orang baik dengar Injil, bertobat. Sadar, saya meskipun baik secara manusia ya, saya tetap berdosa nih. Ada anak nakal dengar Injil, tidak bertobat. Ada anak nakal dengar Injil bertobat. Ada orang kaya dengar Injil tidak bertobat. Ada orang kaya dengar Injil bertobat. Ada orang miskin dengar Injil tidak bertobat. Ada orang miskin dengar Injil bertobat. Ada orang pandai dengar Injil bertobat. Isaac Newton kurang pandai apa ya? Blaise Pascal kurang pinter apa itu? Ya Kristen loh itu. Ya ada orang pinter dengar Injil bertobat. Ada orang pinter dengar Injil ketawa. Ada orang tidak pinter dengar Injil bertobat, ada orang tidak pinter dengar Injil juga ketawa itu. Ya, sehingga apa yang membedakan? Kenapa dua orang ya dengar Injil yang sama, yang satu kemudian iya saya orang berdosa, celaka ini. Saya kalau nggak bertobat, saya bagaimana ini? Kenapa yang lain ada apa ya sudah tua gitu kok teriak-teriak, ngapain dia? Bedanya di mana? Ini yang kita perlu sadar ya, gitu ya. Karena Alkitab mengatakan ya memang sudah mati. Gitu ya, kalau Yesus tidak atau Roh Kudus tidak bangkitkan, kita tidak mungkin bisa berespon akan Injil. Sehingga sejauh mana kita menyadari saudara ya, bahwa kita bukan cuma orang berdosa ya. Kita itu orang yang sudah mati di dalam dosa. Dan sayangnya ya,
Kita bukan cuma sadar, kita bukan cuma tidak sadar bahwa kita sudah mati di dalam dosa. Kadang-kadang orang reform pun bisa tidak sadar kalau kita orang berdosa. Tahu dari mana? Begitu kan setiap minggu kita nyanyinya pasti kan saya orang berdosa, saya orang berdosa. Nanti dulu, kayak tadi ya, kita baca satu hal, tapi prakteknya betulan enggak nih? Ya, sehingga tahu dari mana ya, kadang-kadang orang reform bahkan tidak sadar kalau kita sudah mati dalam dosa. Kita bahkan jangan-jangan lupa loh kalau kita itu berdosa. Ya, sehingga bolehkah saya tanya ya sebagai jawabannya. Kira-kira ya menurut saudara ya, di dalam seluruh materi katekisasi tadi saya bacakan, mulai minggu depan itu akan ada katekisasi ya. Kira-kira menurut saudara ya, di dalam materi katekisasi yang hampir selalu ada pertanyaan itu materi yang mana itu? Wah, Jemaat Malang baik-baik ya ketika katekisasi tidak pernah nanya gitu ya. Jadi biasanya ya kalau materi katekisasi ada 13 modul kan, betul ya. Menurut saudara yang biasanya orang reform nanya itu yang mana? Yang Vikaris Yohanes harus siap-siap nanti ketika memimpin yang sesi ini gitu ya. Kira-kira orang reform yang ditanya yang mana? Hah? Yang mana? Boleh Vikaris sedikit? Predestinasi. Memang ya kita ini sama ya, di Jakarta juga sama dengan Malang. Ya, sehingga hamba Tuhan reform kalau pas predestinasi enggak usah takut. Ya, enggak usah takut, enggak ada pertanyaan. Percayalah pertanyaan akan muncul. Kira-kira pertanyaannya apa? Untuk membuktikan kesehatian jemaat Jakarta dan Malang ya. Betul tadi yang pertama ya, selalu ada yang nanya itu predestinasi itu. Mau di Malang, mau di Jakarta mau di pusat. Saya pernah pimpin juga katekisasi di Kuningan sama. Pokoknya kalau predestinasi enggak usah takut, enggak ada yang nanya. Dan herannya ya, sehati loh. Pertanyaannya sama. Pertanyaan kira-kira apa saudara? Pertanyaannya apa mengenai predestinasi? Kenapa saya kok diselamatkan, apa yang saya harus perbuat? Enggak sih. Ya, jarang gitu, hampir enggak ada. Yang ditanyakan apa? Menurut saudara ya, Allah yang baik, selamatkan semua orang atau pilih sebagian? Allah kalau baik, selamatkan semua orang atau pilih sebagian? Yang mana, yang mana? Allah kalau baik, selamatkan semua atau pilih sebagian? Selamatkan semua ya. Berarti Allahnya orang reform kurang baik ya. Predestinasi kan berarti pilihan dia. Berarti arahnya orang reform kurang baik berarti. Amin. Nah saudara, tidak. Loh kok bisa tidak Pak? Misalnya ya, saya kasih contoh ya. Menurut saudara ya, siapa di antara saudara tidak pingin presiden yang baik? Pasti pingin kan? Gak mungkin ya, ada di antara saudara pingin presiden yang jahat. Misalnya ya, kalau saya mencalonkan diri sebagai presiden, dan saya tahu nih, saudara pingin presiden yang baik semua ya. Maka kemudian saya mengatakan, oke, kita buat fakta kesepakatan. Ya kalau pemilu kan banyak ya presiden buat fakta kesepakatan. Saya tahu saudara ingin presiden yang baik. Dan saya akan menunjukkan saya presiden yang baik. Sehingga saya janji ya, begitu saya kepilih. Keputusan pertama saya, begitu saya dipilih adalah saya akan mengampuni. Ya, saya akan membebaskan semua orang yang di dalam penjara. Saya akan mengampuni semua narapidana. Siapa pilih saya? Wah ini Vikaris Yohanes punya tugas berat. Ternyata jemaat Malang ini jahat-jahat ini. Saudara suka orang di penjara ya, enggak kasihan ya. Menurut saudara orang di penjara itu enak apa enggak? Ayo enak enggak? Ya terpisah dari anak gitu ya, terpisah dari istri gitu ya. Ini Pak Nadim divonis 18 tahun, waduh dia sudah gentar sekali gitu ya. Ayo coba sekali lagi ya, ayo kalau saya janji ya, ya kan orang Kristen harus pengampun dong, amin ya. Enggak amin? Orang Kristen harus mengampun dong gitu ya. Dan saudara kan pingin presiden Kristen yang baik dong. Ya kan? Ya sehingga saya janji ya begitu saya jadi presiden saya akan mengampuni semua narapidana. Siapa pilih saya? Masih tidak ada ya. Saudara tidak konsisten dengan firman Tuhan gitu ya. Saudara mulai mikir apa? Ya tidak gitu Pak, ya tidak gitu. Kenapa kok ya tidak gitu? Ya karena mereka sudah menerima keadilan selama proses hukumannya baik. Gitu ya, sehingga mengenai Nadim gitu ya, yang penting adalah proses pengadilannya itu adil atau tidak. Kalau memang proses pengadilannya adil dan memang dia andai kata benar-benar terbukti bersalah, dia di penjara gitu ya. Saudara gak akan mengatakan bahwa aduh Pak Presiden kasihan dong. Ya kalau dia terpisah 18 tahun dari istrinya bagaimana? Bebaskan dong. Loh kenapa? Kalau presiden itu tidak memberikan gerasi kepada semua orang, bukan berarti dia tidak ada belas kasihan.
Kenapa kalau tadi saudara mengatakan, saudara jawab sendiri loh. Yang baik berarti menyelamatkan semua orang. Nah, saudara pikirkan baik-baik, jangan-jangan. Itu yang tadi saya katakan benar ya. Kita nggak sadar kita orang berdosa. Ya, sehingga kenapa narapidana tidak harus dibebaskan? Ya karena mereka narapidana. Karena mereka itu salah. Kita tidak salah nih. Hati-hati loh. Ya, kesalahan yang sama ya dilakukan untuk pihak yang berbeda ya. Nilainya beda. Saudara punya anak, pukul temennya. Guru akan mengatakan anak saudara adalah anak yang apa? Nakal. Ya, tetapi kalau anak saudara pukul gurunya, ya maka anak saudara menjadi anak yang apa? Kurang ajar. Kalau sampai anak saudara pukul saudara atau pukul emak engkongnya gitu ya, dia akan menjadi anak yang durhaka. Lihat ya, kesalahannya persis sama. Kenapa namanya kok lain? Ya karena yang pertama sama teman. Yang kedua sama guru. Yang ketiga gitu ya sama orang tua sendiri. Ya kesalahan yang sama ya, akibatnya beda. Cuma berarti kalau sama Tuhan lebih kecil atau lebih besar? Nah itu namanya dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Tapi betul ya. Jadi tanpa sadar kita merasa Tuhan wajib menyelamatkan semua orang. Loh nanti dulu. Saudara aja gak setuju. Tadi pada waktu saya mengatakan saya jadi presiden ya. Saya akan mengampuni semua orang. Gak setuju kok. Dan bukan karena saudara jahat. Tapi karena saudara sadar orang salah dihukum ya sudah semestinya itu. Kenapa? Presiden memberikan grasi. Grasi itu sama dengan grace. Grace itu sama dengan kasih karunia. Yang tadi dipakai di dalam Efesus pasal kedua ayat yang keempat. Allah yang kaya dengan karunia. Ya telah membangkitkan kita. Begitu ya, dan membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ternyata saudara kita juga kurang paham. Ternyata saudara kita juga kurang sadar. Sehingga pertanyaannya, betulkah kalau tadi saudara berpikir ya wajar lah. Marta dan Maria melayani Yesus, memberikan persembahan yang terbaik. Karena saudaranya bangkit kok. Berarti wajar kalau kita tidak merasa perlu melayani Yesus. Ya wajar kalau kita merasa tidak perlu memberikan yang terbaik kepada dia. Padahal kita juga sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Karena kalau enggak kita tidak bisa percaya Yesus. Padahal kita juga di dalam Kristus sudah menerima pengorbanan tubuh dan darah yang sebentar kita akan rayakan bersama-sama. Jadi betulkah ya 2 bulan sekali kita merayakan perjamuan kudus dan itu mengingatkan kita ya. Aduh kasih Tuhan itu besar. Ya sudah selayaknya sama seperti tidak ada anehnya Marta melayani Tuhan. Tidak ada anehnya Maria itu memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah membangkitkan Lazarus. Demikian juga harusnya tidak ada anehnya loh. Bagi kita yang 2 bulan sekali merayakan perjamuan kudus untuk menyadari bahwa saudara dan saya bukan ditebus oleh emas atau perak. Saudara dan saya ditebus oleh darah anak domba yang mahal. Sehingga hati-hati ya, khususnya sekali lagi yang dari kecil Kristen. Yang merasa terima Yesus juga dari dulu. Biasa itu, Yesus sayang anak-anak, ya sudah semestinya itu. Enggak loh, karena kita anak-anak berdosa. Ya, enggak semestinya Yesus mengasihi anak-anak yang berdosa. Yang semestinya adalah mau orang dewasa, mau anak-anak. Kalau berdosa harusnya itu ada hukuman. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi sejauh mana kita tidak hanya mengingat ayat emas itu ya. Sejauh mana kita menyadari kalau memang itu betul. Dan kalau saya percaya bahwa itu betul. Ya kalau saya percaya Yesus menyelamatkan saya, memberikan saya hidup kekal, harusnya sama ya. Sama seperti sudah sepatutnya selayaknya Marta melayani Yesus. Sepatutnya selayaknya Maria memberikan yang terbaik. Harusnya sepatutnya dan selayaknya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Sebentar kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus dan Alkitab mengatakan biarlah sebelum menerima perjamuan kudus kita masing-masing menguji diri kita. Betulkah kita yang sudah menerima perjamuan kudus begitu sering? Betulkah kita menyadari apa artinya? Betulkah kita menyadari betapa berharganya tubuh Kristus yang terpecah, darah Kristus yang tercurah ya untuk keselamatan kita? Ataukah kita mulai bosen? Kita mulai menganggap itu sebagai hal yang biasa. Saudara,
Betulkah kita tidak setuju dengan Yudas? Atau jangan-jangan diam-diam kita setuju dengan Yudas. Tidak perlu kasih Tuhan itu luar biasa. Karena saya juga tidak menerima hal luar biasa dari dia. Kita yang mana ya? Bolehkah kita menguji diri sebelum menerima roti dan anggur? Kita jujur di hadapan Tuhan. Dan kalau kita memang ternyata selama ini seperti Yudas, bolehkah kita mohon ampun kepada dia, kepada Tuhan. Ya karena kita ternyata kurang menyadari. Ya apa yang kita dapat bahkan lebih besar, lebih luar biasa dari kebangkitan Lazarus dari antara orang mati. Mari setiap kita boleh berdoa, pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Dan nanti dengan kasih saya akan minta kepada Vikaris Yohanes boleh pimpin kita di dalam doa firman. Mari terlebih dahulu kita jujur di hadapan Tuhan. Kita uji diri kita masing-masing. Kita minta ampun sebelum nanti kita akan menerima roti dan anggur. Mohon dengan kasih Vikaris Yohanes boleh pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali menegur kami pada pagi siang hari ini. Ampunilah kami Tuhan, kalau dalam kehidupan kami mungkin punya orientasi-orientasi lain yang menempatkan bukan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau mungkin dalam kehidupan kami masih merasa ada sesuatu yang lebih berharga daripada Tuhan itu sendiri. Ya Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami dan bawalah kami kembali Tuhan untuk melihat bahwa Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal sudah memberikan segala-galanya yang paling berharga supaya kami yang tidak layak ini bisa dilayakkan kembali datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong supaya di dalam kehidupan kami ketika kami menyadari betapa indahnya dan betapa berharganya penebusan yang Tuhan berikan, ajarlah kami untuk mau memberikan segala-galanya yang terbaik dalam hidup kami. Jangan biarkan kami punya hati yang memberikan dengan seadanya, secukupnya, padahal kami sendiri tahu bahwa firman Tuhan menuntut kami lebih daripada yang sekarang kami berikan. Tapi kiranya kami punya hati yang rela, hati yang digerakkan oleh cinta Tuhan, hati yang kembali mengingat kebaikan, belas kasihan, dan anugerah Tuhan yang begitu besar. Ya Tuhan. Sehingga dalam pemberian kami semuanya itu menjadi pemberian yang sungguh-sungguh membawa kami bisa menghargai dan mensyukuri semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman ini dan kiranya Tuhan kembali mengingatkan kami juga melalui sakramen, melalui firman, melalui setiap sarana yang Tuhan pakai. Kami kembali mengingat kebaikan Tuhan, terutama pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.